Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kembali jamaah sekalian, kita berbagi faedah ya di channel kita ini. Sekiranya ada manfaat ya yang perlu kami sampaikan, maka kami sampaikan ya. Meskipun faedah yang kami sampaikan ini tidak semuanya ya. Baik jamaah sekalian, di sini ada faedah di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yaitu babun la yajlisu ala harfi syamsi. Bab pembahasan tentang tidak duduk di terik matahari. Tidak duduk di terik matahari. Kita lihat saja hadisnya di sini. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musaddad qal haddatsana Yahya qal haddatsana Ismail ibnu Abi Khalid qal haddatsani Qais an abihi annahu jaa wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu faqama fi syamsi fa amarahu fatahawwala ila dhilli. Dikatakan di sini telah mengajarkan kepada kami Musaddad, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Yahya, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Ismail bin Abi Khalid, dia berkata telah mengajarkan kepadaku Qais, ya, telah mengajarkan kepadaku Qais dari bapaknya ya, yaitu Abi Qais, bahwasanya dia datang sedangkan Rasulullah SAW sedang berkhutbah. Faqama fi syamsi, maka Abu Qais ini dia berada di terik matahari ya, berdiri di terik matahari. Fa amarahu fatahawwala ila dhilli, maka Nabi SAW memerintahkannya untuk berpindah ke naungan ya. Jadi awalnya Abi Qais ini beliau datang ya sedangkan Nabi SAW ketika itu dalam kondisi berkhutbah ya, menyampaikan nasihat kepada kaum muslimin pada saat itu. Maka ketika Abu Qais datang ya, dia berdiri di terik matahari. Berdiri di terik matahari. Nah, jadi tempat yang terkena sinar matahari begitu secara langsung. Maka ketika itu, ketika Nabi SAW melihat Abu Qais ya, berdiri di bawah terik matahari seperti itu, maka Rasulullah SAW memerintahkannya agar beliau berpindah ke naungan ya, berpindah di naungan supaya tidak terkena terik matahari secara langsung. Dan ini menunjukkan betapa Nabi SAW sayang kepada umatnya jemaah sekalian. Dan juga di dalam syarah dari hadis ini jemaah sekalian dikatakan wa fi as-silsilah as-sahihah ya, naha an yajlisa baina dhihhi wa dhilli wa qala majlisus syaitan. Dahulu Rasulullah SAW beliau melarang untuk duduk di antara cahaya matahari dan naungan. Ya. Maksudnya di situ kata para ulama yaitu separuh badannya itu di terik matahari dan separuhnya lagi di naungan. Jadi setengah badannya itu setengahnya kena matahari dan setengahnya di naungan. Dan Nabi SAW mengatakan waqala majlisu asyaiton, yang demikian itu adalah majelisnya syaitan, tempat duduknya setan. Jadi hendaknya kita menghindar tempat-tempat seperti itu ya. Kalau seandainya kita beristirahat misalnya ya, jangan sampai di tempat yang setengah badan kita terkena terik matahari, kemudian setengah badan yang lain terkena naungan. Ini berbahaya jemaah sekalian. Makanya dikatakan oleh syarih di sini, ma yu'khadhu minal hadis. Faedah yang bisa terambil dari hadis ini adalah bayanu
annal qiyama fi syamsi manhiyun anhu. Dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwasanya berdiri di bawah terik matahari itu terlarang. Ya, berdiri di bawah terik matahari itu terlarang. Li'annahu yusabbibu dha'fal badani. Ya, li'annahu yusabbibu dha'fal badani. Dikarenakan yang demikian itu dapat menyebabkan lemahnya badan. Jadi gara-gara kita seperti itu ya, di posisi atau di tempat seperti itu, maka badan kita ini akan lemah ya. Kalau kita berada di tempat seperti itu, maka badan ini akan menjadi lemah ya, menyebabkan badan kita itu lemah, kurang bersemangat, kurang bergairah dan seterusnya. Jadi jangan istirahat di terik matahari. Waqad yusabu bisamumi, dan ada kalanya terkena as-samum, yakni sejenis angin panas gitu ya, udara panas. Lidza naha asyari'u anhu. Nah, kemudian juga dalam hadis tadi jemaah sekalian, Nabi SAW ya melihat Abu Qais yang berada di bawah terik matahari. Dikatakan di sini li'anna dhilla mubarakun nafi'un lahu. Dikarenakan naungan itu diberkahi dan juga bermanfaat. Makanya kan kita kalau seandainya di bawah pohon ya juga ya, misalnya itu kan kata orang-orang yang di bidangnya seperti itu kan ada oksigen, kaya dengan oksigen dan seterusnya ya, segar di badan, enak gitu ya, sehat ya. Kalau kita di bawah pohon ketika siang-siang, bi khilafi harri asyamsi, berbeda dengan terik matahari ya, berbeda dengan panasnya terik matahari. Fa innahu yusabbibul marada wad-dha'fa wal qalaqa. Maka sesungguhnya terik matahari ya yang sangat panas itu, maka dia menyebabkan penyakit, lemahnya badan dan juga kacaunya pikiran ya. Jadi itulah jamaah sekalian ya, faedah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kita bisa mengamalkannya dengan baik ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.